Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala wa yashrah li sadri wa yassir li amri wa yahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, Bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki hari ke-5 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lalui Allah terima amal ibadah kita, dan yang akan datang Allah menguatkan kita dan Allah sempatkan kita untuk dapat melaksanakannya dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa berlimpah kepada junjungan kita Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya juga bersama. Kajian kita yang kemarin masih cerita tentang indikator keimanan, yang diantaranya adalah keikhlasan kepada Allah dan apa yang dimaksud dengan makna ikhlas. Masih kajian tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadza rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi fi qawlihi al-jannah wal jannah. Wa qala ta'ala wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harfihi fa in asabahu khayrun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Nah, sebelum kita bahas makna dan isi kandungannya, bahwa dalam bahasa Arab ada kaidah. Ini kaidah apa namanya? Kaidah yang sudah baku, ya. Itu jika ada 3 huruf mati bertemu, maka huruf pertama itu biasanya dikasih harokat kasroh, ya. Nah, ini contohnya, ya, 3 huruf pertama, ya. Jadi 3 huruf mati bertemu, maka huruf pertama dikasih harokat kasroh. Contohnya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Contohnya adalah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Di sini enggak ada di sini. Ini yang lain dulu di sini. Jadi yarfa' sebetulnya katanya yarfa'. Terus Allah laku jalan Allah aja, ain mati, lalu alif, lalu lam. 3 huruf mati berturut-turut. Ain, alif, lam, 3. Maka huruf yang pertama dikasih kasroh. Jadi ya fa'illah. Kesini sekarang. Fa'in asabahu khairun, ya, khairun. Oke, itu khairun. Jadi kalau tanwin itu dalam bahasa Arab sama dengan, misalnya dhammah kain berarti dhammah ditambah nun mati. Khairun. Nah,
Jadi asalnya itu dhammah itu dua dhammah asalnya, dhammah dan nun mati asalnya. Gitu. Berarti fathah juga sama. Kalau fathatain berarti fathah ditambah nun mati. Asalnya begitu. Jadi ketika ada khairun itma'anna, nah itu berarti ada tiga huruf mati betul-betul. Huruf apa tuh? Nun, alif, sama ta. Mana nunnya? Nah, nunnya itu tidak kelihatan. Nunnya itu biasanya dhammah ain, tapi aslinya sebenarnya adalah dhammah ditambah nun mati. Jadi bacanya khairun, nah gitu. Ya, khairun makan. Nah, itu kaidah dalam bahasa Arab itu. Maka dalam kita menjawab salam, ya, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Salah sebetulnya kaidah bacanya. Nah, kalau misalnya sebelumnya itu dhammah, jadi orang Arab itu nggak mau pusing, dia maunya nggak mau berat-berat. Biasanya harokat yang mudah bagi mereka adalah kasrah. Jadi dalam kaidah waalaikumsalam itu, ya sebenarnya jawabnya yang benar adalah waalaikumsalam. Boleh bacanya ikut kaidah yang ini. 3 huruf mati berturut-turut, maka huruf pertama dikasih kasrah, maka bacanya waalaikumsalam. Ya, jadi boleh dulu. Yang biasa memang waalaikumsalam. Ya, nah kita boleh baca waalaikumsalam. Kumis, ya, kumis aja. Jadi ini kaidah itu terus gitu, ya. Jadi boleh rumus karena sebelumnya adalah dhammah, jadi ikutan harokat yang sebelumnya, ya. Boleh juga ikutin kaidah yang utama tadi 3 huruf mati berturut-turut dikasih kasrah, gitu ya. Jadi waalaikumsalam. Oke. Nah jadi baiknya kalau assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Yang kurang tepat waalaikumsalam. Itu kurang tepat. Ya. Karena ada alif lam yang enggak baca tuh. Ya. Kalau mau waalaikumsalam. Kan ada alif lam. Ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini kaidah. Maka ada 2 di sini. Ya, yang pertama fa in asabahu khairun ma'an nabi wa in asabathu fitnatun. Nah, sama. Fitnatun, ya, bukan fitnatun. Tapi fitnatun. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya, kalau ada 3 huruf mati berturut-turut maka huruf pertama dikasih sama qul huwallahu ahad. Kalau mau disambung, kalau mau diwasal nggak boleh qul huwallahu ahad Allahus samad. Salah. Harus kalau mau disambung bacanya qul huwallahu ahad billah. Ya, billah. Jadi dun tadi asalnya dhammah itu dhammah ditambah nun mati. Gitu ya. Kita bisa oke, ya. Tapi nanti. Tapi memang dalam mushaf kita yang Indonesia itu biasanya dikasih nun memang, gitu. Ya, mushaf cetakan Semarang itu dikasih nun. Tapi kalau mushaf cetakan Arab, ya ini nggak ada, gitu. Nggak ada nunnya nggak ditulisin. Gitu, ya. Itu keseringan kecelitut ya kalau nggak ngerti, makanya harus diingat. Gitu. Jadi kalau kayak orang tua semua udah hafal tikungannya sebelah mana, jadi udah tikungan udah pasti dia ngiring.
obstacle ya. Ya dalam. Oke. Nah, jadi ayat ini kaitannya dengan keikhlasan kembali ya. Jadi kemarin itu ikhlas adalah ya mengerjakan sesuatu tanpa pamrih, mengerjakan sesuatu ya tidak ada apa, enggak ada keinginan, enggak ada permohonan untuk mendapatkan balasan. Ya. Nah, ayat ini wa minan nasi di antara manusia ada orang mati'abudullah, ada orang yang menyembah Allah itu ala harfin, berada di tepian, di ujung. Ya. Jadi ini dia ada di ujung sini. Ya, di pinggiran. Gitu. Ya. Fa in asabahu khairun, jika dia mendapatkan kebaikan, ya, itma'an nabi, maka dia merasa apa? Merasa tenang, merasa nyaman. Alhamdulillah. Tapi wa in asabahu fitnatun, wa in asabathu fitnatun, jika ujian menimpa dia, jika ada cobaan, nah ini kata fitnah, saya ulangi sekali lagi, sering diulangi. Kita sering menerjemahkan fitnah itu tuduhan. Padahal arti kata fitnah itu artinya adalah cobaan. Ya, fitnah itu apa? Cobaan. Fitnah itu lebih kepada cobaan yang dapat mengganggu keimanan. Ya, cobaan yang dapat mengganggu keimanan. Maka ketika menerjemahkan ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli, cobaan yang dapat merusak agama, cobaan yang dapat merusak iman, itu lebih berat daripada pembunuhan. Artinya mati itu enggak seberapa jika orang imannya yang tadinya ada terus imannya enggak, ini yang lebih mahal. Itu yang lebih mahal. Itu maksudnya. Matinya mati memang pasti mati. Pembunuhan memang kejam, tapi akan lebih kejam jika orang tertimpa cobaan lalu nggak kuat, keimanannya runtuh. Nah itu yang berat. Lebih berat itu ketimbang ini. Itu maksudnya. Nah jadi jika menimpa cobaan, jika cobaan itu menimpa dia, maka inqalaba ala wajhihi. Ya, seolah-olah yang tadi ada di ujung, ya, ini seolah-olah kayak jatuh. Tadi dia berada di tepian sini. Kalau senang, ya, kalau sesuatu yang baik dia akan turun. Nah iya, tinggal di pinggiran doang ini. Tapi ketika dia tertimpa cobaan, nggak ada. Ya, bahasa Al-Quran nggak bilang jatuh, tapi itu kan ala wajhi. Ya, mukanya itu berubah. Ya, mukanya berubah. Artinya apa yang dia lakukan itu keikhlasannya masih diragukan. Orang yang keimanannya itu masih setengah-setengah di sini, dia masih ngeri. Belum apa? Belum aman. Gitu. Ya. Maka dia akan khasirul dunia, ya, wal akhirah. Dia akan rugi di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Contoh kita sering kata Ustaz katanya kalau sedekah ya bakal dapat berlipat-lipat. Gitu. Tahu-tahu ditungguin kagak lipat-lipat. Mana balasannya? Kagak lipat-lipat. Wah ini kagak datang ini. Gitu. Ya. Ketika udah berhari-hari ditunggu kata-kata akhirnya apa? Kata dia, wah begitu dosa utang baru sadar, agak benar tuh Ustaz tuh.
Kata laki-laki kan rugi gua. Nah, jadi ketika dia bilang dia rugi, ya maka dia akan rugi, dia tidak akan sedekah lagi. Maka dia akan rugi di dunia bahkan di akhirat. Yang kemarin saya sampaikan ketika dia di akhirat nanti pahala yang sudah dia dapatkan kemarin itu habis, ya, yang kemarin sudah dikasih itu hilang maknanya. Gitu. Air fasilah pun yang udah jatuh ketimpa tanah. Jadi fitnah itu tadi ya, artinya fitnah itu apa? Fitnah itu tadi cobaan. Ketika orang kalau misalnya imannya sudah kuat, ada fitnah sekalipun, apa? Kalau dia bukan di zona yang terpiang tadi, di ujung di pinggir. Kalau dia ada di pinggir, waduh, hati-hati dah. Gitu. Ya. Maka jangan sampai ada di pinggir dulu, maju dikit, maju lagi. Ya, ngeri itu. Kalau sedikit Coba kayak ya maaf, kita kalau misalnya jalan itu kan kalau udah di pinggir jurang, gitu ya, itu udah awalnya ngeri aja, mungkin dituntun kali ini ya. belakang ya. Dengan dituntun daripada ngejungkap, dengan dituntun kan gitu, ya. Nah ini sebetulnya keikhlasan kepada Allah itu sampai kepada titik itu tuh. Hanya kita jarang sadar tentang hal itu, ya. Dan ternyata keikhlasan itu pun dasarnya kemarin adalah apa? Dasarnya adalah iman. Kalau imannya kuat, nggak mungkin dia akan terbentuk yang mungkin. Nggak mungkin ada di pinggir. Ya, pasti akan ada di zona yang lebih aman dalam kondisi apapun. Ya nggak akan jatuh. Yakinnya. Nah itu kuncinya apa? Kuncinya iman. Gitu, ya. Wa inna ma ta'ayyanat 'alaina 'ibadatuhu wa wajaba ta'atuhu bima sabaqa lahu min al-fadli 'alaina. Ya. Sesungguhnya ta'ayyanat 'alaina 'ibadatuhu, ya, tertentu bagi kita ibadah kepada Allah. Ya, ibadah kepadanya itu akan apa? Ditentukan kepada kita. Wa wajaba ta'atuhu, dan wajib untuk taat kepadanya itu bima sabaqa lahu min al-fadli 'alaina, disebabkan ya keutamaan, keistimewaan yang telah Allah berikan kepada kita sebelumnya. Artinya Allah memberikan kita itu nikmat yang tidak terhingga, maka karena udah banyak nikmat yang dikasih, akhirnya kita jadi wajib terima kasih. Lupa. Nah itu kan, Lalu nikmat lupa. itulah itu yang dibilang fitnah namanya. Ya, termasuk ini anak. Fitnah juga. Anak itu fitnah. Istri fitnah. Nah, yes. Betapa banyak di antara kita gara-gara anak. Banyak tetap. Harta fitnah juga. Harta pun fitnah. Ya, artinya ujian dan cobaan yang mengganggu keimanan itu fitnah, intinya begitu. Banyak Tuhan. Ya. Makanya cobaan yang didatangkan, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Ibrahim. Ya. Lah ya kan? Dinanti-nanti berapa tahun kita muncul, pas udah muncul lagi seneng-senengnya disuruh apa? Belum. Kalau mondok lo aja ya. Iya. Orang cewek udah berapa itu? Ataunya Ustaz. Iya. Lagi gemes-gemesnya, ya. Itu disuruh itu apa? Seolah
Ketika kamu dikasih sesuatu yang kamu inginkan, jangan-jangan berubah. Lah, susah. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Tidak, sebenarnya. Meskipun memang adabnya, komunikasi dulu, ngobrol dulu. Alhamdulillah anaknya soleh. Coba kalau anak kita soleh, hah? Coba kalau kita, jangan saya Pak, saya punya Pak masih kecil Pak, gitu. Ya, pas kebenaran anaknya soleh juga. Tapi seandainya anaknya nggak soleh pun, Nabi Ibrahim yakin pasti akan melakukan. Ya, tapi ini lagi-lagi contoh ya uswatun hasanah. Ya, contoh yang perlu kita ikuti. Contoh yang bisa kita ikuti dan ketika kita ikuti kita pasti akan apa? Selamat. Jadi semua yang dikasih itu fitnah juga ya. Yes, semua fitnah. Ya. Sehat fitnah juga ya. Amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Bahkan ada ayat lain ya, innama amwalukum ya, innama auladukum fitnah. Innama amwalukum aduwwun lakum. Ya jelas begitu. Anak kalian itu adalah musuh. Ya. Itu kenapa? Ya, itu contohnya ada tuh. Ada tadi Nabi Ibrahim. Ada contoh siapa? Nabi Nuh. Ya, lain bilang apa? Nanti sih di rumah ada busuk. Oke, jadi ibadah itu kenapa kita ditentukan untuk beribadah dan kita wajib taat kepada Allah? Dikarenakan memang Allah telah memberikan keutamaan kepada kita ya dari dulu, dari sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir sekalipun. Ya, itu sudah memberikan ya keistimewaan kepada kita yang tidak ada henti-hentinya. Wa taqaddama lahu minal ihsani ilaina. Ya. Dan Allah telah dahulu ya memberikan ihsan kepada kita. Ihsan itu apa? Ihsan itu memberi dengan yang lebih baik daripada ya sesuatu yang dia terima. Itu namanya ihsan dari sisi bahasa. Ya. Jadi ihsan itu melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia terima, itu namanya ihsan. Yes. Nerimanya 3, hasilnya 5, itu ihsan. Susah. Ya. Iya bukan. Coba lihat Allah. Kita itu sholat, ya. Sholat kita khusyuk apa enggak? Ya jujur aja Pak. Kita kalau sholat untuk apa? Kita kan sekarang lagi ngobrol, memilih nih. Kata kita nih, aku gimana nih? Dia lagi ngelamun aja. Sekarang kata kita. Kata kita kan mau tembok. Coba Pak, kita melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca begitu tuh. Pikirannya nggak mau. Ini lagi mana pikirannya? Coba itu. Tapi Allah selalu keimanan kita terus dikasih ya Allah untuk melaksanakan itu bertambah. Malah kenikmatan kita kagak ada habis-habisnya. Coba. Itu kalau bukan ihsan apa namanya? Manusia nggak bisa. Ya. Jadi Allah itu berbuat ihsan ke kita tuh nggak
bukan 1, Allah ngasihnya Lima. bukan 5, 10 dikasih Ramadan ya. Ramadan ini kalau katanya bulan untuk apa? Mengumpulkan ibadah, mengumpulkan pahala, itu emang dia bisa di sini. Sidik lima yang nanti juga ya. Sholat terus. Bayangkan Pak, memberi orang buka puasa hanya dengan air putih. Kayak orang buka puasa dikasih air putih sama kita, pahalanya sama dengan puasa, kagak dikurangi dari pahala itu sedikit pun. Air putih. Air putih Rumahnya ada 3 mah. kayaknya tentang air putih terkasih air putih itu maksudnya tambahin dikit maksudnya apa gitu pakai kurang gitu bukunya. Itu saking pahala di bulan suci Ramadan itu dibumbah oleh Allah tuh kagak dikurangi bisa dilipat gandakan berlipat kali. Kenapa sampai kayak gitu? Itu masalahnya. Utamanya adalah agar kita ini kayak sekarang orang kalau di dagang nih, produk. Awal-awal itu Gojek, Grab, awal-awal murah itu, bukan? Mana-mana pun dosa-dosa Grab aja murah. Sini sewa cuma 5.000. Lah tukang ojek pada ngamuk kan? Bakalan. Nah iya, jauh banget kan? Tapi 8 tahun orang udah terikat, udah nyaman. Tahu-tahu Ikut juga. lah sama makan kalau gimana ya? Coba itu. Ini kan strategi tuh agar orang terikat dengan dia tuh. Ya kita sebetulnya bulan Ramadan itu kayaknya begitu. Biar kita kebaikan itu demen. Jadi kalau udah demen apa kebaikan, kudunya apa? Diterusin. Ada promo-promonya ya. Hah? Promonya. Lah promo itu dilakukan itu bukan cuci gudang terus besok kagak datang lagi, bukan dengan salah. Banyak kan. Lah iya, utang-utang cuci gudang terus besok tutup, lah kagak bukan. Cuci gudang itu biar besok lebih banyak ya datang. Jadi Ramadan ini maksudnya ayo semua kebaikan. Coba lihat. Futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Dibuka pintu surga. Pintu neraka kunci Pak. Itu orang mau masuk neraka nggak bisa di bulan Ramadan, nggak bisa. Maksa ya. Maksa banget tuh orang bisa. Ya. Jadi makanya ya mudah-mudahan kita semua diizinkan Allah meninggal di bulan Ramadan. Orang meninggal di bulan Ramadan itu ya itu pintu neraka ditutup itu. Aman ya. Allah alam bisawab. Tapi pastinya dia nggak bakal masuk neraka pada bulan Ramadan. Entah setelah itu Allah alam bisawab. Ya nggak tahu. Tapi dulunya kita takut juga kan. Nah iya lah, kan orang masuk neraka kan lumayan Pak. Sebutin namanya. Lumayan kan. Biar kata belum masuk juga disebut doang. Ya mudah-mudahan mereka yang begitu. Dan tidak sembarang orang kan yang meninggal di bulan suci Ramadan. Gitu. Kematian itu memang betul-betul apa? Ajal, betul-betul Allah yang sudah tentukan. Nggak bisa kita pengen mati di Ramadan, pengen mati itu sudah bisa. Makanya orang yang meninggal di bulan suci Ramadan itu kayak orangnya mungkin ini juga
juga ini alasan kenapa Rasulullah itu perang Badar itu di bulan Ramadan. Oh, luar biasa. Nanti lagi ceritanya. Nah, jadi berarti kalau pintu neraka itu dikunci, oke? Dibuka pintu surga, berarti pintu manapun Anda mau masukin surga itu ada semua. Enggak. Mau lewat pintu sholat, mau lewat pintu puasa, mau lewat pintu sedekah, mau lewat pintu senyum, mau lewat pintu berbuat baik sama orang tua, itu semua dibuka. Karena ada macam enggak buka. Jadi artinya orang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan itu, ya akan masuk pintu surga lewat pintu mana? Ya. Berarti kalau kebaikannya banyak, ya bebas kalau masuk pintu mana aja. Gitu. Ya. Jadi dia melakukan puasa, melakukan sholat, melakukan kebaikan sama orang tuanya, berbuat baik sama tetangganya, tersenyum kepada orang. Itu pintu dia buat masuk mana ke? Amat nih masuk mana aja kok. Oh gampang banget. Itu Allah itu melakukan ihsan bagi kita, luar biasa. Ya. Nah itu artinya Allah memberikan kebaikan kepada kita itu, membalas kebaikan kita itu tanpa harus melihat kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Itu kan banyak kisah kan, ketika orang masuk surga, pelacur itu masuk surga karena kasih minum anjing. Nah, nggak ada yang susah. Ya, jadi Allah membuka pintu dan selalu memberikan kepada kita tanpa putus. Maka akhirnya jadi ya wajar kalau kita punya kewajiban, wajar kalau kita ditentukan untuk ibadah itu wajar. Sepertinya begitu mudah-mudahan. Gitu. Ya. Fadlan al-kaunihi amarana biha li waqti wal jazaa 'alaina fadlan wa yujzi man dhalla 'anha 'adla. Nah ini yang sering kita bahas, ya. Terlebih, ya, hal itu ya merupakan perintah ibadah ikhlas itu merupakan perintah, ya, yang dengan sebabnya itulah, ya, Allah akan apa? Memberikan balasan kepada kita dengan kebaikan-kebaikannya sebagai keistimewaan, sebagai kemuliaan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, Allah balas kebaikan, ya, itu namanya Allah mulia. Tapi seandainya kita melanggar, enggak melakukan perintah, maka kita mendapatkan siksa, itu namanya adil. Ya. Jadi untuk kebaikan Allah bukan adil, untuk kebaikan Allah mulia, pasti dikasih lebih. Tapi untuk keburukan yang kita lakukan Allah pasti. Jadi meskipun kita mendapatkan siksa, itu karena keadilan Allah. Apa itu? Hukuman. Hukuman itu keseringannya Allah itu lebih, artinya keseringannya Allah mulia, dimaafkan. Tapi seandainya Allah berikan siksa, maka itu berarti apa? Keadilan. Keseringannya dimaafkan. Coba Pak, bisa dibayangkan dulu yang Pak Haji Budi nanya itu kan, gimana Ustaz orang
orang umurnya 50 tahun terus taubat, kan dimaafin semua dosanya tuh. Hah? Ingat seperti begitu. Itu kan coba kalau itu bukan kemuliaan, apa namanya? Ya kan? Orang yang udah usia 50 tahun melakukan apa kemaksiatan, membangkang, nggak mau nurut sama Allah, taubat dia 50 tahun itu dihapus, sudah bersih putih. Gitu. Maka terkata wajib budi, nama orang itu mah. Enakan dia katanya gitu kan. Salah, logikanya jangan gitu. Jadi logikanya orang yang udah kaya dari awal dengan orang yang baru kaya kemudian, enakan mana tuh? Iman itu kekayaan, Pak. Nikmat. Yes. Maka orang yang imannya dari awal dengan orang yang imannya sudah di tengah, ya sudah pasti lebih istimewa orang yang imannya lebih awal. Harus begitu. Pengennya nikmatnya dari awal ya. Iya. Jadi jangan dibalik logikanya. Gitu. Nah jadi kembali bahwa ini keutamaan Allah itu sampai kepada titik itu. Jadi orang melakukan dosa udah berulang-ulang kali, tapi tetap Allah ampuni. Itu namanya fadl, itu namanya ihsan, itu namanya kemuliaan, itu namanya keistimewaan. Tapi seandainya dia melakukan dosa dan kemudian disiksa atas dosa yang dia lakukan, itu namanya apa? Namanya keadilan. Allah adil, sesuai proporsional. Artinya Allah itu tidak akan melakukan kezaliman. Ya, Allah nggak mungkin ya melakukan atau menyiksa orang tanpa sebab. Iya, bukan kayak kita kesal. Kita pada kesalnya. Adilannya itu. Yes. Allah pada kesalnya selalu menerima taubat kita apapun itu. Siksa kita karena keadilan. Yes. Jadi ini kembali tentang keikhlasan tadi. Jadi keikhlasan itu pun kemarin kita katakan apa? Bertingkat nih. Ya. Jadi orang ikhlas itu ada yang ikhlasnya memang sempurna. Orang yang ikhlas sempurna itu siapa mereka? Ya. Nah, kemarin kita katakan orang yang ikhlas yang sempurna itu dia melakukan sesuatu tanpa pamrih. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Itu bukan kepingin surga, bukan takut neraka. Bukan. Terus kalau orang yang sholat takut surga, nah pengen surga takut neraka, nggak ikhlas? Bukan, dia ikhlas, namun ikhlasnya belum sempurna. Boleh, itu boleh, cuma belum sempurna. Jadi itu ada tingkatannya, ya. Kemarin Pak Haji Tatang cerita doa katanya, doa apa? Doa buka dibacanya udah minum apa? Setelah minum. Apa setelah minum? Ya, sebelum apa setelah? Kan doanya kita diajarinnya oleh ulama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bid'ah, biarin bid'ah aja. Ya. Oke. Yang pertama, masalah bid'ah, doa itu Rasulullah membuka peluang seluas-luasnya kepada orang untuk berdoa sesuai dengan tahapnya masing-masing. Itu pertama. Jadi Anda mau berdoa dengan cara apapun, itu enggak di Rasulullah nggak membatasi. Di tiap daerah ada perbedaan. Silakan aja.
baru-baru ini saya dengar ada hadis kabarnya yang bilang memang ini sunnah gitu. Ya. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu ketika berbuka kurang lebih doanya subhanal azim gitu. Subhanal rabbiyal azim. Artinya maha suci engkau Allah yang maha agung. Tidak ada yang mampu menghapus dosa yang agung kecuali engkau yang maha agung. Nah, untuk doanya begitu. Allah alam bisawab. Ya, bahkan ada yang menyatakan doanya apa zahaba az-zamanu itu ya. Nah, saya tak hafal itu doa zahaba az-zamanu al-buruj itu ya. Hilanglah haus dan seterusnya. Pada intinya doa itu tidak dibatasi. Silakan Anda mau berdoa seperti apapun. Ya. Selama itu ya menggugah hati Anda. Oke. Selama itu mampu meningkatkan tingkat spiritual Anda. Itu intinya. Dalam berbagai bahasa. Dalam berbagai bahasa Pak. Jangankan Allah Maha Rasul untuk pakai bahasa Indonesia oke? Boleh. Ya. Itu. Yang pertama tentang bid'ah. Yang kedua tentang kapan doa itu dibaca. Ya, sebetulnya enggak apa. Saya kemarin jawab enggak penting-penting amat kapan mau dibacanya. Yang salah itu enggak membaca. Karena lagi pentingin mau dibaca di depan sebelum apa sesudah. Yang dosa mah yang kagak baca. Tapi kalau kita mau cek makna, gitu, lihat dari kalimat misalnya, ya. Nah, sebetulnya doa itu bagusnya sebelum buka. Kenapa sebelum buka? Padahal kalimatnya di situ kata sumtu. Nah, kata sumtu itu, oke, itu adalah fi'il madhi dalam bahasa Arab, menunjukkan makna yang telah lampau. Berarti laka sumtu itu ya Allah, untukmu saya berpuasa, saya telah berpuasa untukmu. Berarti maknanya dibilang maknanya katanya kalau maknanya adalah telah, berarti Anda udah minum baru doa. Kan katanya begitu. Ya. Oke, sekarang kalau begitu Anda baca doa makan. Doa makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana tuh. Telah engkau berikan rizki kepada kami tuh. Razaq itu fi'il madi juga. Kapan Anda makan? Baca doa makan kapan itu? Setelah apa sebelum? Belum. Tapi fima razaqtana fi'il madi juga. Kalau itu bacanya setelah nanti bentrok kita bacanya dua berarti. Jadi habis makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar alhamdulillahi alladzi at'amana wa saqana baca dua kali. Boleh boleh udah boleh Pak. Nah iya, lah benar. Lah dua kali baca boleh. Cuman baiknya yang tadi untuk sebelum makan, yang tadi setelah makan. Jadi jangan pedulikan itu fi'il madhi atau fi'il mudhari. Qomat. Lafaznya apa? Qad qomat as-shalah. Salatnya dilaksanakan belum? Belum. Itu qad qomat itu pakai qad ditambah qomat. Sungguh telah dilaksanakan sholat. Sungguh telah didirikan sholat. Sholatnya udah. Paham? Jadi kalau meskipun itu fi'il madhi, namun digunakan untuk pekerjaan yang belum dilakukan, kata orang Arab tujuannya adalah untuk apa? Untuk memastikan bahwa sesuatu itu pasti akan Anda kerjakan. Ta'awudz, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kapan Anda baca? Sebelum apa sesudah baca Quran?
perintahnya fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau telah selesai membaca Al-Qur'an, iya. Qara'ta setelah Anda membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Tapi kita bacanya kapan? Sebelum. Terus kalau misalnya kita baca udah selesai, Shadaqallahul azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Boleh kan? Malah melaksanakan ayat itu. Jangan cerita umum apa kagak, pertanyaannya boleh apa kagak. Bapak bagaimana sih? Pertanyaannya boleh apa kagak? Jawabnya boleh, boleh. Cuma tadi tidak umum dan dia kurang paham berarti dengan bahasa Arab tadi. Jadi bahasa Arab fi'il madhi ketika diperintahkan untuk dibaca sebelum, itu maksudnya berarti Anda itu sudah siap untuk melaksanakan, itu maksudnya. Maka nggak ada orang baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim karena gue mau ngaji kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ntar pegang mushafnya Bismillahirrahmanirrahim, pas macam kemudian kan begitu nggak? Hah? Lah iya, mushafnya udah dipegang, baru A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lo bukan dari sono. Paham maksudnya? Kamar mandi. Sama kamar mandi ya. Kamar mandi itu sebelum kita masuk hammam tuh, sebelum masuk pintu tuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith. Kalau di dalam boleh? Boleh. Boleh. Enggak boleh. Ini enggak boleh. Boleh. Ruangannya kotor. Lah ruangannya kotor, terus sekarang kalau misalnya ruangan kotor terus kita nggak baca, terus kita baca apa? Yang tidak diperbolehkan Anda menyengaja untuk zikir di tempat yang kotor, itu yang jadi masalah. Anda nggak pernah zikir, tiba-tiba ke kamar mandi zikir, itu yang nggak boleh. Tapi kalau Anda dari awal memang biasa zikir dan itu Anda maksudnya berdoa di kamar mandi, kan di kamar mandi. Terus kita bagaimana sih? Jadi kenapa para ulama bilang jangan menyebut nama Allah, mensucikan Allah karena tempatnya kotor? Bukan itu maksudnya. Tapi lebih jangan Anda biasakan untuk berzikir di kamar mandi. Artinya kalau Anda nggak biasa zikir, jangan Anda berzikir di kamar mandi. Tapi kalau Anda biasa berzikir, ya berzikir, biasa berzikir, gimana? Gimana berzikir? Mana tempat astagfirullahaladzim. Lah iya boleh. Ada yang berpendapat katanya boleh kita berzikir, tapi kopi kamar mandi. Lah iyalah. Ya paling enggak kan di dalam hati gitu kan. Enggak, jangan dijahatin. Itu kan berarti orang udah biasa zikir, saya bilang. Tapi kalau orang yang nggak pernah zikir, kalau di luar kagak mau zikir, kalau di kamar mandi zikir, ini yang salah, itu maksud saya. Itu yang kagak boleh. Lah iya, kenapa di kamar mandi zikir di luar aja? Itu maksudnya. Paham ya? Ya jadi nggak apa-apa di kamar mandi pas lagi. Alhamdulillah, gimana lah itu yang biasa kita ucapin. Lepas pun. Lah iya. Makanya doa setelah keluar kamar mandi itu sebetulnya setelah buang air itu memang baiknya setelah Anda keluar kamar mandi. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha. Itu kan itu sebetulnya ngajarin ada. Tapi kalau bacanya di dalam boleh. Boleh. Ya. Cuma tadi itu sekedar aja, yang Anda nggak biasa zikir, jangan zikir di situ. Upayakan Allah itu tempatnya langsung suci. Itu maksudnya. Ya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa di mana-mana zikir, maka di dalam pun tetap zikir. Banyak yang kejadian di kamar mandi. Apalagi itu
kalau kita nggak boleh ucap di situ terus nggak, ya pas lagi ajar menjemput mau bilang apa? Terus kita jadi masuk neraka gitu gara-gara nyebut nama Allah terus mati gitu. Nggak kagak lah. Ya, nah itu jangan disalahkan. Nah jadi kembali tadi ya doa itu atau membaca di mana sebetulnya itu bukan kewajiban. Ya, yang terpenting, yang beda itu nanti niat. Nah kalau niat harus di awal, nggak boleh enggak. Tapi meskipun begitu niat pun, ya niat pun para ulama beda pendapat tuh. Kalau kayak mazhab Imam Syafi'i itu misalnya niat itu harus berbarengan dengan pekerjaan sholat, oke? Maka niatnya kapan? Berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi pas pas Allah itu sholli berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi niatnya kapan? Imam Hanafi itu pada saat Anda wudu itu udah niat itu. Jadi ketika Anda berwudu sebelum sholat maghrib, kata Imam Hanafi, kenapa Anda wudu? Anda pasti mau sholat. Dan sholatnya nggak mungkin sholat isya, nggak mungkin sholat asar, pasti mau sholat maghrib. Nah, ya. Dan mazhab Hanafi sebetulnya konsisten tuh. Itu terbukti juga pada saat puasa. Jadi pada saat puasa itu nggak perlu mereka niat nawaitu shaumul ghadin. Dengan dia sahur udah niat lah, dia ngapain sahur itu? Paham? Kalau nggak sahur, Ya kalau nggak sahur berarti udah niat. kebablasan, Kesiangan. puasa. Nah itu kan tempat saya bilang pendapat lain. Jadi kembali kalau mazhab Syafi'i itu kan harus ditalafuzkan, harus diucapkan niatnya kita. Maka malam itu kita selalu nawaitu shaumul ghadin selalu gitu. Ya. Padahal Imam Syafi'i sendiri nggak konsisten juga. Karena harusnya niatnya itu berbarengan dengan puasanya. Gitu. Ya. Nah, harusnya pas azan, nah ini lihat puasa tuh, gitu kan? Tapi enggak ini Pakai sama godin. lah makanya kan dia bilang ada istilah tabyidun niyah katanya. Ya, memalamkan niat. Berarti kan niatnya udah duluan sebelum pekerjaan. Puasa sunnah, nah berbeda dengan puasa sunnah tuh. Kalau puasa sunnah itu nanti niatnya itu pada saat kamu udah bangun, misalnya bangun setengah 6, udah puasa aja kan? Boleh tuh. Lanjut dia terus belum ngapain, misalnya malamnya nggak niat, gitu tiba-tiba jam 7, nah udah makan bersinah puasanya, boleh. Ya. Jadi ini udah apa? Niatnya itu berbarengan, bahkan udah melewati masanya. Gitu. Itu keistimewaan puasa tuh. Dan istimewanya kalau mazhab Hanafi, tadi kan dia terlalu slow kan itu, nyantai kan ya niatnya ya. Kalau sudah niat puasa meskipun itu sunnah, oke? Lalu dia nggak puasa, wajib diqadha. Konsisten makanya mazhab Hanafi itu. Walaupun sunnah. Jadi sih pas udah niat malam, saya besok berpuasa Kamis gitu. Tahu-tahu di sini Pak Haji Adam ngasih durian. Ya bukan dah. Ya kan? Bukan betul. Nah udah buka dia. Kata mazhab Hanafi karena udah niat harus dibayar, harus diqadha. Mazhab siapa? Hanafi. Sunnah kalau ada yang ngajakin makan batalin aja. Nah ya makanya kan saya bilang kalau mazhab Hanafi nggak boleh, itu namanya main lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i boleh. Kalau boleh nggak masalah. Paham? Nah,
mencari yang termudah Akal. dan akhirnya melahirkan masa baru, itu yang nggak boleh. Masa akal-akalan. Masa akal-akalan. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Kalau kita mengikuti yang termudah ya boleh-boleh aja, tapi yang nggak boleh membuat masa baru dengan masa akal-akalan. Mas pinter banget. Wah, oke, cukup ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kasih ini bermanfaat. Ya, kasih sunnah, alhamdulillah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum